Shalom, haleluya. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kembali lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan, Yesus mengubahkan nasibmu. Saudaraku, nasib setiap orang itu tentunya berbeda-beda. Kehidupan kita, saudaraku, terlahir dengan keadaan yang tidak sama, nasib yang berbeda-beda. Tetapi di dalam Alkitab ada peristiwa yang mengubahkan nasib dari seseorang, saudaraku, yang sebenarnya nasibnya sudah sangat malang, alamatnya sudah menuju kepada maut, kepada api neraka. Hanya dalam beberapa saat saja, saudaraku, nasib orang tersebut berubah. Saudaraku, Yesus yang mampu mengubahkan nasib setiap orang. Amin. Hanya Yesus, Tuhan yang kita percaya, hanya Dia yang sanggup mengubahkan nasib dari setiap manusia. Saudara, mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Lukas. Lukas pasal 23. Di situ kita akan membaca mulai ayatnya yang ke 39 sampai ayat ke 42. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus disalibkan. Ayat yang ke-39 sampai ayat 43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dari kami." Tetapi yang seorang menegur Dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Ayat 41. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara yang diberkati Tuhan, waktu Yesus disalibkan, kita tahu bersama ada dua orang penjahat, yang satu di kiri, yang satu di sebelah kanan dari Yesus. Dan saudaraku, di tengah Yesus saat itu sudah disalibkan, dua orang ini mereka bercakap-cakap, saudaraku. Mereka berkata, saudaraku, yang satu dia hujat Yesus, dia berkata, "Bukankah engkau ini Kristus?" Dia ejek, saudaraku, "Bukankah engkau ini yang diurapi?" Kristus itu yang diurapi. Nasib dari kedua penjahat ini, saudaraku, sudah sama sebenarnya. Nasib mereka yaitu mati, dan nasib yang lebih parah lagi ialah mereka pasti masuk neraka, saudaraku. Ketika mereka disalibkan, kedua penjahat yang ada di sebelah kiri dan kanan Yesus, pasti, saudaraku, ketika mereka meninggal, alamat mereka sudah jelas ialah neraka. Atau yang lebih kita kenal lagi, sebelum orang-orang masuk dalam neraka, orang-orang yang mati yang berbuat jahat, ada satu tempat yang disiapkan oleh Tuhan yang bernama Hades. Karena neraka itu, orang-orang yang nanti akan masuk neraka ketika di zaman di mana Yesus akan datang kembali menghakimi dunia, barulah orang-orang yang melakukan kejahatan alamat mereka neraka. Tetapi sebelum masuk di neraka, ada tempat yang sudah disiapkan oleh Tuhan yang bernama Hades. Tempat itu beda-beda tipis dengan neraka. Sama, penyiksaannya sama, saudaraku. Kita ingat waktu Lazarus dan orang kaya, mereka itu ada di Hades, yang orang kaya. Dan Lazarus itu bukan ada di surga, Lazarus itu ada di Firdaus.
Jadi saudaraku itu sekedar untuk penjelasan bagi kita. Dan saudaraku sebenarnya nasib dari dua penjahat ini, saudaraku, mereka sudah jelas alamat mereka ialah neraka. Tetapi hanya dalam beberapa saat saja nasib dari penjahat yang satu ini, saudaraku, dia nasibnya berubah. Yesus berkata, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku. Di mana, saudaraku? Di Firdaus. Firdaus adalah tempat kebahagiaan, tempat di mana Tuhan mengumpulkan orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Tempat dikumpulkan, belum langsung di surga, saudaraku. Di surga nanti kalau sudah datang masa dunia ini berakhir, penghakiman ini terjadi di akhir zaman, hari Maranatha, barulah kita akan pergi ke surga yang kekal. Tetapi saudaraku, dan saat ini orang-orang yang mati dalam Tuhan itu dikumpulkan Tuhan di Firdaus. Dan Yesus berkata kepada penjahat itu, hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Orang yang ada di dalam Firdaus, orang yang masuk di Firdaus adalah orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan. Orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Jadi saudaraku, dalam arti penjahat ini, saudaraku, dia sudah disucikan oleh Tuhan. Dia sudah diubahkan oleh Tuhan. Sehingga kebahagiaan yang kekal menjadi bagian dia. Nasibnya berubah, saudaraku. Ketika dia mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Saudara, ketika engkau percaya Yesus itu adalah Tuhan. Ketika engkau percaya Yesus itu adalah Mesias, penyelamat seisi dunia ini, saya percaya saudara akan berubah nasibmu. Hidupmu akan berubah. Engkau akan mengenal dengan persis kuasa Yesus itu yang luar biasa. Saudaraku, sehingga saudaraku ada ayat firman Tuhan berkata, orang-orang dibenarkan oleh karena mereka percaya, saudaraku, kepada Tuhan. Saudaraku, ketika kita percaya kepada Tuhan, itu dikaruniakan Allah dalam hatimu. Orang-orang yang menjadi milik Kristus, orang-orang yang menjadi orang Kristen, saudaraku, itu adalah karunia Allah sehingga engkau bisa mengenal Tuhan. Banyak orang kedar, banyak orang yang bukan Kristen, ketika dia percaya kepada Yesus, itu karena karunia Allah dalam hidupnya. Bersyukurlah kalau engkau bisa kenal Yesus, kalau engkau bisa percaya Yesus, itu adalah karunia Allah. Itu adalah kasih karunia Tuhan bagimu. Untuk mengubahkan nasibmu. Sebenarnya alamatmu adalah siksaan yang kekal, di neraka yang kekal. Tetapi Tuhan mengubahkan nasibmu menjadi pribadi yang bernasib baik. Engkau bisa masuk dalam kemuliaan Tuhan, surga yang kekal, di taman Firdausnya Tuhan, oleh karena engkau percaya kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya akan baca ayat yang selanjutnya, ayat 40. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Ayat 41. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Saudaraku, orang penjahat yang satu ini dia bilang, orang ini, kita berdua ini memang harus dihukum. Kita berdua sudah berbuat salah. Tetapi Yesus tidak berbuat salah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tidak berbuat salah. Dia kenal, dia tahu bahwa Yesus itu adalah orang yang pribadi yang tidak berbuat kejahatan. Tetapi saudaraku menanggung hukuman dan menanggung penderitaan. Bahkan ayat selanjutnya dikatakan, ayat yang ke-42. Lalu ia berkata, ayat 40, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai
raja. Saudara bisa dengar perkataan penjahat ini. Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Saudaraku, tidak mungkin saudaraku seorang penjahat bisa berpikir Yesus sementara disalib, kok dia sampai berkata, ingatlah akan aku kalau engkau datang sebagai raja. Berarti penjahat ini yakin bahwa Yesus Kristus ini adalah Mesias. Amin. Berarti penjahat ini tahu bahwa Yesus ini adalah pribadi yang maha kuasa, saudaraku. Saudaraku, ini memang lucu sekali. Ketika Yesus sudah disalibkan, Yesus tidak berdaya. Dalam arti apa? Dia tidak berbuat mujizat. Yesus tiba-tiba terlepas dari salib dan bebas. Yesus tinggal menunggu saat kematiannya di atas kayu salib. Dan penjahat ini berkata, Yesus, ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai raja. Sudah bisa bayangkan, sebuah pengakuan dari penjahat ini dapat mengubahkan nasibnya. Nasibnya yang sudah beralamat kepada neraka diubahkan Tuhan masuk ke dalam keindahan, kesenangan yang kekal. Yesus berkata, hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Oleh karena apa? Oleh karena sebuah pengakuan dari mulut penjahat ini, Yesus, engkau akan datang sebagai raja, saudaraku. Tidak mudah orang berkata Yesus itu adalah raja. Tidak mudah orang berkata Yesus itu adalah penyelamat. Tetapi ketika engkau yakin bahwa Yesus itu adalah penyelamat hidupmu, berarti ada iman di dalam hatimu. Ada kepercayaan yang bertumbuh dalam hatimu. Engkau percaya Yesus itu adalah Tuhan. Saudaraku, yang mampu mengubahkan hidup kita hanyalah Tuhan Yesus. Amin. Yang mampu mengubahkan jalan hidup kita hanyalah Tuhan Yesus. Yang mampu mengubahkan nasibmu. Engkau berkata, Tuhan, saya terlahir dengan keluarga yang tidak berdaya, tidak terpandang, saudaraku. Tetapi Tuhan sanggup mengubahkan nasibmu, saudaraku. Tuhan sanggup mengangkat keberadaan kehidupan kita. Asalkan apa? Kita punya iman kepada Tuhan. Saudaraku, yang mengubahkan keadaan kita ialah iman kita. Saudaraku, ketika kita percaya bahwa Yesus berkuasa, kita yakin bahwa kuasanya akan terjadi dalam hidup kita. Kita beriman Tuhan yang sanggup memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha kita, memberkati keluarga kita. Maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Kita punya iman, amin. Kita punya kepercayaan full kepada Yesus. Saudaraku, seorang penjahat ini dia berkata, ayat 42, ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Saudaraku, kalau orang, saudaraku, tidak yakin Yesus itu adalah Tuhan, tidak mungkin dia akan berkata seperti itu. Tetapi karena dia tahu, saudaraku, dia sudah mendengar ada begitu banyak perbuatan ajaib Tuhan, saudaraku, sehingga dia ada iman yang bertumbuh di hatinya. Ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai raja. Dia percaya bahwa Yesus itu adalah raja, adalah Tuhan. Saudaraku, kita belajar percaya. Ketika kita sudah percaya kepada Yesus, percaya sungguh-sungguh. Jangan kabur-kabur kepercayaan kita. Yakinlah, saudaraku, bahwa Yesus sanggup mengubahkan nasibmu. Seburuk apapun nasibmu, saudaraku, Tuhan mampu mengubahkan nasibmu. Saudaraku, Rahab, dia sebenarnya bernasib bahwa semua orang yang ada di Kanaan harus mati, saudaraku. Tidak terkecuali dengan dia. Ketika bangsa Israel akan merebut tanah Kanaan, tetapi nasibnya berubah. Dia dan keluarganya tidak jadi mati. Bahkan, saudaraku, bukan hanya dia diberikan kesempatan untuk hidup, tetapi dia ketika dia percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, kepada Allahnya kita yang kita sembah ialah Tuhan Yesus, hidupnya, saudaraku, berubah. Dari yang nasibnya tidak jelas, saudaraku, nasibnya itu, saudaraku, adalah orang yang berbuat kejahatan. Dia adalah perempuan sundal dikatakan firman Tuhan.
Tetapi nasibnya berubah oleh karena apa? Dia mengaku dengan mulutnya bahwa Tuhan yang sesungguhnya adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan Allah. Hidupnya berubah saudaraku. Karena dia percaya Tuhan Allah saudaraku. Percaya kepada Yesus sanggup mengubahkan hidup kita. Kita percaya saja. Ada lagu berkata, percaya saja. Percaya saja, percaya Dia beri kita menang. Percaya saja saudaraku. Percaya saja, jangan meragukan kuasa Tuhan. Walaupun saat ini engkau berkata nasib saya ini nasib yang buruk. Kegagalan demi kegagalan saya alami. Kesusahan demi kesusahan saya alami. Tetapi saya percaya orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Saudaraku, Raja Daud sebenarnya dia sudah bernasib yang buruk. Kenapa? Di antara kakak beradiknya, dia itu tidak masuk hitungan. Kakak-kakaknya sudah menjadi tentara dan pahlawan yang gagah perkasa. Sudah terlatih dalam latihan perang, saudaraku. Dan Daud hanya bekerja beraktivitas sebagai apa saudaraku? Cuma penjaga domba-domba di padang saudaraku. Jadi saudaraku kalau melihat nasib dari Daud dan kakak-kakaknya, ya lebih bagus kakak-kakaknya. Amin. Kakak-kakaknya sudah tentara, sudah pahlawan, gagah perkasa. Sedangkan Daud tidak ada skill apa-apa saudaraku. Skillnya hanya apa? Menjaga domba, memuji Tuhan, menyanyi, bermain kecapi. Saudaraku, kalau di pandangan manusia ini tidak menjanjikan, amin. Tidak ada harapan untuk menjadi bisa berubah nasib. Dari orang yang rendahan bisa menjadi terpandang dan terhormat, amin saudaraku. Pasti yang bisa jadi pimpinan, menjadi pemimpin, menjadi orang besar ialah kakak-kakaknya yang sudah menjadi tentara. Tentara-tentara yang terlatih dalam hal perang, prajurit-prajurit yang gagah perkasa. Pada waktu itu, tetapi Tuhan sanggup mengubahkan nasib dari Daud, saudaraku. Dia yang tidak ada tanda-tanda mau jadi pemimpin, saudaraku. Tetapi karena dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, amin. Karena dia sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Karena dia ada orang-orang yang suka menyenangkan hati Tuhan. Hidupnya berubah. Saudaraku, kalau hidup kita mau berubah, kalau kita mau hidup kita dipulihkan Tuhan, nasib kita mau berubah. Mari saudaraku, kita percaya kepada Tuhan. Jangan ada keraguan-raguan, percaya saja. Jangan ada kekhawatiran, jangan ada kebimbangan, percaya saja. Maka nasib kita akan diubahkan Tuhan. Jalan-jalan hidup kita akan ditentukan Tuhan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus mengubahkan hidup kita. Tuhan Yesus menolong masalahmu, pergumulanmu, bebanmu. Percaya terus kepada Tuhan. Dia akan sanggup bawa kita ke tempat yang lebih tinggi lagi. Haleluya.